Iya, selamat pagi semuanya kepada anak-anak ibu yang kelas 7. Mungkin belum ada yang mengenal ibu ya, mungkin juga ada kenal ibu, sering dilihat ibu hari-hari. Oh, ini Bu Judika, iya ya, benar ya. Oke, perhatikan. Nama ibu adalah Judika Siburian ya. Ibu mengajar di bidang PPKN. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah tahu ya alamat ibu di mana, asrama Yudea ya. Oke, bisa kita lihat itu foto ibu Judika. Nah, bisa dilihat ya. Oke, ibu mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Oke, sampai di sini saja. Kita lanjut ke materi kita. Bisa kita lihat di situ materi kita hari ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin di waktu kelas 6 itu pernah mempelajari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, apa itu Pancasila? Siapa yang tahu Pancasila? Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca adalah 5, sedangkan sila adalah dasar ataupun sendi-sendi. Nah, Pancasila adalah 5 dasar negara untuk menyelenggarakan negara. Nah, Pancasila itu sudah ada pada abad ke-14 ya, di kerajaan Hindu-Buddha. Oke, kita langsung saja. Itulah sedikit mengenai Pancasila. Kita masuk di awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Pertama kali Jepang ke Indonesia itu dikarenakan minyak bumi dan keperluan perang di Jepang itu habis. Dan kemudian Amerika melarang ekspor minyak bumi ke Jepang, sehingga mau tidak mau Jepang itu datang ke Indonesia untuk menjajah. Nah, kemudian pertama kali datang Jepang ke Indonesia itu ditarakan 11 Januari 1942 ya. Datang ya. Bedakan mana datang, mana menguasai. Nah, kemudian mereka datang di Balikpapan tanggal 24 1942. Samarinda 3 Februari 1942. Kemudian secara bersamaan datang ke Minahasa dan Palembang 16 Februari 1942. Mengapa mereka tidak datang di pelabuhan besar di Jakarta? Dikarenakan Belanda sudah menghadang mereka di Semarang dan di Surabaya. Mereka takut, semacam takut begitu ya. Jadi tujuan mereka itu di pulau-pulau yang kecil, pulau-pulau yang besar, tapi yang belum banyak penghuninya, Tarakan, Balikpapan, Samarinda. Nah, kemudian ke Banten, Indramayu, Rembang pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian Jakarta 5 Maret 1942. Namun lama kemudian Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, tepat di situ Jepang menguasai Indonesia setelah menyerahnya Jepang di Jawa Barat, Kalijati. Nah, ada juga kata-kata dari keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Nah, seperti ini. Dikira Jepang itu adalah pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Ternyata tidak, sama saja ya. Mereka melakukan tanam paksa, kerja rodi, dan lain sebagainya di Indonesia. Nah, sehingga lahirlah BPUPKI. Nah, lahirnya BPUPKI itu dikarenakan adanya janji Jepang ke Indonesia untuk memerdekakan Indonesia setelah keluarnya bangsa Belanda dari Indonesia. Tepat pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Kosaka, yaitu BPUPKI. Nah, BPUPKI ini tugasnya adalah menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Seberapa jauh begitu. Nah, kemudian bisa kita lihat peta persebaran kedatangan Jepang. Nah, tepat pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendarat di Tarakan, 8 Januari di Balikpapan, dan kemudian 10 Januari, 11 Januari semua Indonesia sudah dilewati ya, sudah didatangi. Kemudian
Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tepat pada tanggal 1 Maret mengumumkan pembentukan BPUPKI. Jumlah anggota BPUPKI itu adalah 63 orang Indonesia, ditambah dengan 7 orang dari Jepang. Nah, ketua dari BPUPKI itu adalah Rajiman Widyoningrat, wakilnya dari bangsa Jepang sendiri, Ichibangase Yoshio, dan sebagai sekretarisnya adalah Suroso. Bisa kita lihat di sini foto-foto Dr. Rajiman, Ichibangase Yoshio, RP Suroso, sekretaris BPUPKI. Nah, kemudian di sini awal pembentukan Badan Penyelidik. Nah, pada tanggal 1 1945 mengumumkan dibentuknya BPUPKI. Seperti kita lihat itu adalah Jenderal Kumachiki Harada, adalah pimpinan militer Jepang di Indonesia pada saat di Jawa. Nah, inilah suasana sidang BPUPKI. Bisa kita perhatikan suasana pembentukan BPUPKI 1 Maret 1945. Bisa kalian perhatikan ya. Nanti Ibu bertanya satu-satu kepada kelas 7, bagaimana yang kalian lihat suasana pada tanggal pembentukan BPUPKI, apa yang kalian lihat. Nah, kemudian suasana sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Bisa diperhatikan ya. Bisa diperhatikan. Oke, suasana kedua 10 Juli 1945 sampai 14 Juli 1945. Bisa diperhatikan ya. Bagaimana suasana pembentukan BPUPKI, sidang pertama dan sidang kedua. Kemudian ini apa maksudnya orang Indonesia menggunakan pakaian adatnya masing-masing? Untuk apa? Bisa kita lihat tuh, mana di situ orang Jepang, itu terlihat meskipun buram-buram. Itu mana orang Jepang, mana orang Indonesia, bisa diperhatikan ya. Kemudian kita masuk setelah terbentuknya BPUPKI, segera mengadakan persidangan. Yang pertama itu adalah sidang BPUPKI. Yang pertama itu membahas dasar negara. Yang kedua itu 10 Juli sampai dengan 17 Juli membahas rancangan undang-undang. Nah, di rancangan itu ada yang mengusulkan pendapat yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Seperti kita lihat nih. Yang pertama kali yang mengusulkan Pancasila secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Bisa kalian perhatikan isinya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu secara lisan, namun Muhammad Yamin juga mengusulkan secara tulisan. Isi secara tertulis adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah yang mengusulkan Mr. Supomo, yang isinya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan sosial. Nah, yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, tepat pada tanggal 1 Juni 1945. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan Maha Esa. Sedikit Ibu bercerita, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang isi dari Insinyur Soekarno tepat dia bukan di Jakarta ya, melainkan dia itu di Pulau Ende. Nah, masih ingat lahirnya Pancasila itu di mana? Di Pulau Ende ya, pertama kali di NTT di sana. Nah, Pancasila itu udah lama dikenal pada saat abad ke-14, di mana di situ ada kerajaan Hindu-Buddha. Pancasila itu dikenal dari kerajaan Hindu-Buddha, yaitu bahasa Buddha, orang-orang Buddha. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Meskipun tanggal 1 Juni 1945 diperingati. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 itu
Insinyur Soekarno mengeluarkan bahwasanya Pancasila itu dikeluarkan tanggal sekian, tanggal 1 Juni, tepat di NTT ND. Coba nanti kalian perhatikan, di ND atau di NTT itu ada Tugu Pancasila. Nah, di mana Tugu Pancasila itu di bawahnya itu batik-batik atau kain tenun orang NTT atau orang ND. Perhatikan. Nah, semua itu berdasarkan berbeda-beda konsep ya. Nah, tepat Insinyur Soekarno ini bukan di Jawa ya. Perhatikan sekali lagi. Bukan di Jawa melainkan di ND sana merumuskan 1 2 3 4 5 ini. 5 asas ini. Dia merumuskan di kota NTT. Kemudian masa persidangan yang kedua. Nah, masa persidangan kedua ini ada panitia 9 yang terdiri Insinyur Soekarno, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Muhammad Hatta, Abdul Wahid Wasim, Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusnok, Cukro Suryo, A.A. Maramis. Oke, setelah rapat yang cukup alot, yang tegang ya, disepakati rumusan konsep dasar. Adapun bunyi lengkap naskah mukadimah itu ialah atau Piagam Jakarta. Bisa kita perhatikan di situ ada tulisan yang dipertebal adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada saat ada Muhammad Yamin mengatakan itu, ketuhanan dia Muhammad Yamin ya. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ada warga negara Indonesia Timur, yaitu JJ Latur Harhari, mengusulkan bahwasanya apakah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu hanya untuk agama Islam, bagaimana dengan agama Kristen? Iya. Nah, setelah itu dibicarakan sehingga banyak orang yang mengeluarkan aspirasinya. Dan hasilnya pada akhirnya disepakati sebelum diubah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu digantilah BPUPKI menjadi PPKI tepat pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah bubarnya BPUPKI langsung dibuat lagi komunitas yaitu PPKI. Nah, setelah mengalami perubahan banyak sekali, pada tanggal 17 Agustus dibacakan proklamasi, kemudian tanggal 18 Agustus itu disahkan oleh PPKI bahwasanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Seperti bisa kita lihat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sebelahnya nanti kalian itu ada tugas. Tugas itu bisa kalian isi secara langsung ya, makanya kalian siapkan dulu buku tulis, pulpen, sama buku-buku LKS ya. Nah, nanti ada pertanyaan itu mengenai warga negara Indonesia Timur yang menentang adanya 7 kata yang di belakang itu adalah sila pertama, itu harus diganti. Bagaimana? Itu bisa kalian ceritakan. Kemudian perbedaan BPUPKI dan PPKI. Mungkin pada saat ibu menyiar di radio kemarin memberi materi ajar, itu ada yang bertanya,
Apa perbedaan BPUPKI dengan PPKI? Bisa kita lihat BPUPKI itu masih menyelidik. Nah, kalau PPKI itu udah siap siaga untuk memerdekakan, ya. Nah, BPUPKI istilah Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Sedangkan istilah Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, tanggal pembentukan BPUPKI 1 Maret 1945. Sedangkan tanggal pembentukan PPKI 7 Agustus. Nah, orang-orang yang ada di BPUPKI itu anggotanya 67, yaitu campuran antara orang Indonesia dengan orang-orang Jepang. Beda dengan PPKI itu utuh hanya orang Indonesia saja. Bisa kita perhatikan tugas dari BPUPKI menyelidiki, mempelajari untuk persiapan. Sedangkan tugas dari PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hasil sidang BPUPKI dan PPKI. BPUPKI hasil sidang yang pertama adalah banyak usulan, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno tentang Pancasila. Ada secara lisan seperti tadi ya, ada tulisan. Nah, yang kedua, sidang kedua itu adalah pernyataan bahwasanya Indonesia akan merdeka. Nah, membuat pembukaan Undang-Undang Dasar serta batang tubuh. Sedangkan PPKI itu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, yang ketiga, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Nah, maksud dari komite nasional ini, untuk membantu presiden, tidak mungkin presiden semua negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke presiden memegang. Iya, memang presiden, tapi dibantu oleh komitenya itu adalah anggota-anggotanya. Anggota dalam arti ada DPRD-nya, ada menterinya, ada anggota dari atas hingga ke bawah. Yang pertama itu ada menteri-menteri, ada anggota komite, ada anggota DPR, anggota DPRD. Nah, sampai ke sini ada bupati, ada gubernurnya, ada kepala desanya, kepala lurahnya, dan lain sebagainya. Itu maksud dari Komite Nasional untuk membantu presiden. Nah, selanjutnya ini adalah semua keputusan yang diambil dari Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno, Piagam Jakarta, dan Undang-Undang 1945. Nah, sebelum kalian tutup pelajaran ini, kalian nanti itu membahas semuanya. Kemudian ini hafal, coba apa isi yang dikatakan Muhammad Yamin secara lisan, secara tulisan. Dari Supomo ini dihafal. Nanti ibu panggil kalian ya. Nanti ibu panggil lewat WA. Kemudian, ini adalah kerangka sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kali adalah Indonesia itu dijajah oleh Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 sampai 1942. Sebanyak 3,5 abad ya. Mungkin dari kita SD itu banyak orang mengatakan 3,5 abad, 3,5 abad. Iya, lama sekali. 3,5 abad itu 350 tahun lamanya. Yang kita kerja rodi, tanam paksa, luar biasa. Nah, kemudian setelah Belanda menyerah, datanglah Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 sampai 1945. Keluar dari lubang harimau, masuk ke lubang buaya. Menguasai pada tanggal 8 Maret. Kemudian, Jepang memiliki janji kepada Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Nah, dibentuklah sebuah komunitas yaitu BPUPKI. Setelah bubar BPUPKI, lahirlah BPKI. Nah, di BPUPKI ini diadakan sidang pertama dan sidang kedua. Nah, setelah bubar langsung dilakukan PPKI. Kemudian tanggal 7 Agustus itu lahirlah PPKI. Nah, tanggal 17 Agustus memproklamasikan kemerdekaan tepat pada tanggal 17 Agustus.
Nah, tanggal 18 Agustus 1945 itu ditetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian ini tugas untuk anak-anak ya. Yang pertama, kapan dibentuk PPUPKI, siapa yang membentuk PPUPKI, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa kalian pergi kemana-mana selalu menggunakan masker. Nah, kemudian kalian mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, mau oma, tete, dan lain, mau anak muda, dari muda sampai tua mengikuti aturan yang berlaku. Ya, terima kasih.